Episode 241 menuju Bali. Beneran enggak apa-apa nih, Ma? Astaga Gia, ini pertanyaan yang keberapa kali sih? Enggak masalah, Mama masih kuat kok buat jaga cucu Mama. Ada Arsi juga, encusnya Vina Vino juga ada, gak perlu khawatir lah. Kamu fokus sama kebahagiaan kamu aja, seneng-seneng. Gia mengulas senyum. Hari ini Hilda dan Arsi datang ke apartemennya. Tujuannya sudah pasti untuk menjemput Argi. Gia juga sudah menyiapkan stok ASI untuk anaknya yang sudah dibekukan. Arya yang masih ada di kamar pun keluar, membawa perlengkapan untuk Argi yang akan pindah tempat tinggal untuk sementara waktu ke ruang Hilda, sekaligus membawa satu koper yang akan Gia dan Arya bawa untuk pergi ke Bali. Ini udah semua, tanya Arsi melihat koper untuk Argi yang Arya serahkan pada kakaknya. Udah semua, Kak, aku titip dulu ya, kata Arya sekali lagi sebagai formalitas dan Arsi membalasnya dengan kibasan tangan pelan. Santai aja, minggu depan juga kakak yang ngerepotin kamu. Jadwal Vina Vino ke Timezon sama papanya, kamu juga ikut. Jadi enggak ada yang dibebani. Namanya juga keluarga, sahut Arsi dan Arya mengangguk. Sedangkan Gia, wanita itu asik menggendongi Argi dan menciumi anaknya sebelum akhirnya Argi akan pindah tangan kepada Hilda. Uan penghangat ranjang menuju Bali. Menuju Bali? Beneran enggak apa-apa nih, Ma? Astaga Gia, ini pertanyaan yang keberapa kali sih? Enggak masalah, Mama masih kuat kok buat jaga cucu Mama. Ada Arsi juga, encusnya Vina Vino juga ada, gak perlu khawatir lah. Kamu fokus sama kebahagiaan kamu aja, seneng-seneng. Gia mengulas senyum. Hari ini Hilda dan Arsi datang ke apartemennya. Tujuannya sudah pasti untuk menjemput Argi. Gia juga sudah menyiapkan stok ASI untuk anaknya yang sudah dibekukan. Arya yang masih ada di kamar pun keluar, membawa perlengkapan untuk Argi yang akan pindah tempat tinggal untuk sementara waktu ke ruang Hilda, sekaligus membawa satu koper yang akan Gia dan Arya bawa untuk pergi ke Bali. Ini udah semua, tanya Arsi melihat koper untuk Argi yang Arya serahkan pada kakaknya. Udah semua, Kak, aku titip dulu ya, kata Arya sekali lagi sebagai formalitas dan Arsi membalasnya dengan kibasan tangan pelan. Santai aja, minggu depan juga kakak yang ngerepotin kamu. Jadwal Vina Vino ke Timezon sama papanya, kamu juga ikut. Jadi enggak ada yang dibebani. Namanya juga keluarga, sahut Arsi dan Arya mengangguk. Sedangkan Gia, wanita itu asik menggendongi Argi dan menciumi anaknya sebelum akhirnya Argi akan pindah tangan kepada Hilda. Jangan rewel ya, jadi anak baik. Kalau kamu udah agak gedean dikit, nanti bunda minta sama ayah buat ajak kamu juga jalan-jalan. Kamu setuju? Tanya Gia dengan hidungnya yang terus saja menempel pada pipi tembam milik Argi. Siap bunda, jawab Arya menirukan suara anak kecil hingga membuat Arsi, Hilda dan Gia tertawa pelan. Setelah Gia berpamitan pada Argi, giliran Arya yang menggendong Argi, sama seperti apa yang Gia lakukan, Arya pun melakukan hal yang sama, memeluk Argi, menciumi Argi, juga membisikkan kalimat-kalimat cinta untuk buah hatinya. Setelah selesai, mereka semua berpisah di basement apartemen. Hilda dan Arsi kembali ke rumah Hilda, sedangkan Arya dan Gia menumpang taksi untuk sampai di bandara. Sepanjang perjalanan di taksi, Arya tak sekalipun melepas tautan tangannya dengan Gia. Bahkan sesekali Arya akan membawa tangan istrinya ke bibirnya, mendapatkan bibirnya beberapa kali di sana lalu beralih ke pipinya, membuat Gia tertawa pelan. Kenapa sih, Mas? Hari ini kayak yang beda banget. Kayak waktu kita bulan madu kemarin, ucap Gia pada Arya yang masih sibuk menatap punggung tangan Gia yang ia usap dengan satu tangannya yang lain. Kedua bahu Arya bergerak naik, lalu kepalanya menoleh pada Gia yang ada di samping kirinya. Tangan Gia yang tadi kini pun sudah menempel di pipi kanannya. Pria itu mengulas senyum manis lalu berkedip pelan. Enggak ada yang beda. Mungkin kemarin cuma kurang waktu aja, jadi enggak bisa begini. Dan karena sekarang waktunya aku sama kamu,
Aku mau nebus semua hal yang kelewat beberapa waktu lalu. Kata orang, intensitas pertemuan dalam suatu hubungan itu perlu, dan aku pun sama. Aku mau punya waktu yang berkualitas sama kamu. Kayak sekarang ini misalnya. Gia ikut tersenyum, satu tangannya yang bebas terangkat, mengusap pipi Arya sebelah kini hingga pria itu memejamkan mata demi meresapi sentuhan istrinya. Makasih ya, ucap Gia membuat Arya membuka mata cepat. Makasih buat apa? Ini belum seberapa, sayang. Setelah ini masih ada lagi yang perlu kamu lihat, jawab Arya membuat Gia menatapnya dengan tatapan bingung walau masih tetap tersenyum. Melihat wajah bingung istrinya, Arya terkekeh pelan. Ia kembali duduk dengan benar lalu melepas satu tangannya pada tangan Gia untuk mengusap kening Gia yang berkerut dalam. Jangan banyak pikiran, kamu mau seneng-seneng. Cukup pikirin yang bikin kamu happy aja, jangan yang lainnya, paham, kata Arya dan Gia mengangguk. Keduanya lalu kembali berbicara tentang apa saja. Pertanyaan Gia begitu banyak pada Arya hingga keduanya tak merasakan jika mobil yang membawa keduanya sudah sampai di bandara. Arya membantu Gia turun. Setelah menyelesaikan pembayaran, mobil pun pergi meninggalkan keduanya. Gia masih setia berjalan di sisi suaminya. Sebelah kiri Arya diisi oleh Gia yang terus ia genggam tangannya, dan sebelah kanan, Arya terus menggeret kopernya. Setelah masuk ke dalam ruang keberangkatan, menyelesaikan boarding, Gia dan Arya masih punya waktu sekitar 1 jam untuk menunggu panggilan pesawat. Keduanya berdiam diri di sebuah restoran cepat saji yang ada di sana. Mau makan apa? Tanya Arya dan Gia sibuk melihat menu yang terpajang di dinding belakang meja kasir. Mas, kayaknya aku enggak makan yang berat-berat deh. Mau burger aja, tapi aku enggak mau cola, katanya yang langsung disanggupi Arya. Setelah tahu pesanan istrinya, Arya segera memesan 2 burger, 1 untuknya dan 1 untuk Gia. Tak lama, pesanan mereka siap. Awalnya Arya mengajak Gia untuk makan di tempat saja, tapi katanya wanita itu ingin berkeliling sebentar untuk melihat toko-toko yang ada, siapa tahu ada yang bisa dibeli. Perempuan dan jiwa belanja mereka yang tak pernah padam, kata Arya dalam hati. Mas, di Bali mau kemana aja? Tanya Gia sambil menikmati burger di tangannya. Entah, Bali selalu indah dengan pantainya. Kamu mau kemana? Punya list gak soal Bali? Tanya Arya yang ikut saja kemana langkah kaki istrinya melangkah. Kali ini Gia mengubah posisinya, kembali seperti dulu saat dirinya dan Gia berjalan di sebuah trotoar jalan. Gia melangkah mundur dengan posisi menatap Arya dan burger yang sesekali ia gigit. Ada gunung di sana, ada pantai, ada semua keindahan. Entah ya, tapi aku penasaran sama gunung yang ada di sana. Tapi mungkin waktu kita gak akan cukup. Jadi kita ke pantai aja. Kenapa? Kita bisa tambah hari. Nanti aku bilang ke mama. Gia menggeleng dengan tangan sejajar dengan wajah Arya dan 1 jari telunjuk bergerak ke kanan dan kiri. Enggak, 3 hari tanpa Argi aja aku enggak yakin kalau aku gak akan nangis tiap malam, keluhnya dengan pipi yang ia kembungkan, membuat Arya terkekeh pelan. Gia bisa nangis? Tanya Arya sedikit menggoda tapi malah mendapat pukulan di pundaknya. Sembarangan, dipikir aku robot enggak bisa nangis. Bisalah, kamu pikir aja, anak sendiri jauh dari kita padahal setiap hari biasanya dia sama kita terus. Abis itu, Argi masih ASI juga kan? Aku yakin nanti ini aku bengkak karena ASInya enggak keluar, Mas. Arya menahan tangan Gia saat wanita itu hampir menabrak seseorang lalu menarik Gia agar lebih dekat dengannya. Tak lagi berjalan mundur, Gia melangkah seperti biasa di samping Arya dengan 1 tangan suaminya merangkul pinggangnya mesra. Kenapa perlu takut bengkak sih? Enggak ada Argi, ada ayahnya yang siap buat gantiin. Lagian, sebelum Argi, itu dua-duanya juga punya aku kan? Kata Arya berbisik di telinga Gia hingga Gia menolehkan kepalanya dengan gerakan pelan dan wajah tak percayanya. Mas. Hahaha, biasa aja mukanya Gia. Astaga, kamu kayak yang syok gitu lihatin akunya, ucap Arya gemas sendiri, bahkan gerakan mulut Gia yang harusnya sedang mengunyah sampai harus terhenti.
Terlihat dari sebelah pipi Gia yang menggelembung karena menahan pasokan makanan yang belum sempat dikunyahnya. Karena Gia masih belum merespon apa yang Arya katakan, pria itu menoleh kanan dan kiri, merasa tak ada yang memperhatikan keduanya. Arya kembali menatap istrinya, mengulas senyum lalu menggunakan satu tangannya yang bebas Arya memencet hidung Gia gemas dan bibir yang bergerak secepat kilat mendapat di atas bibir istrinya. Dan karena hal inilah yang membuat Gia akhirnya sadar lalu mendelik pada suaminya yang malah tertawa karena menyadari wajah Gia langsung memerah malu. Maas, malu banyak orang. Keluh Gia langsung menyembunyikan wajahnya pada tubuh Arya karena kebetulan dirinya dipeluk oleh Arya. Sedangkan Arya sibuk tertawa dengan satu tangan yang bebas tadi mengusap rambut Gia. Enggak ada yang lihat kok, santai aja. Tapi kalau CCTV aku enggak yakin. Mereka pasti lihat sih, ucap Arya lagi dan Gia hanya bisa menggeleng kepala saja. Duh, punya suami seperti Mas Arya terlalu banyak kejutannya. Bisa bikin senang, marah, kesel, malu, salting, semua. Mas Arya terlalu pintar memainkan perasaan. Episode 242 Tantangan saat makan siang di Bali. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Baru saja Arya dan Gia keluar dari kedatangan domestik, seorang pria lokal bersama wanita menyambut kehadiran Gia dan Arya membawa papan nama bertuliskan, Arya Bramasta Family. Gia awalnya biasa aja, merasa hal ini adalah normal. Sampai pada wanita lokal yang datang dengan pakaian khas adat Bali, kebaya, membawakan Gia sebuah buket bunga mawar juga kalungan bunga Kamboja untuknya, membuat Gia menoleh pada Arya. Selamat datang Ibu Anggiana, sapa wanita itu begitu ramah, membuat Gia mengangguk dengan senyum sopan. Terima kasih, balas Gia. Setelah selesai dengan Gia, kini orang itu berpindah pada Arya, melakukan hal yang sama dengan sama ramahnya. Setelah proses penyambutan selesai, Arya kembali menggandeng tangan Gia, mengikuti supir travel dari kantornya sendiri yang memang sudah Arya minta sebelumnya untuk menjemput mereka di bandara. Mas, kenapa harus pakai begini-begini segala sih? Berlebihan gak sih? Tanya Gia dan Arya menggeleng. Buat kamu memang harus yang spesial, kan? Ini enggak berlebihan sama sekali. Memang harusnya begini. Gia menggeleng, harus terima apa saja yang sudah suaminya berikan untuknya. Setidaknya, ini usaha suaminya untuk membuat dirinya senang. Sampai di mobil, keduanya kembali seperti saat di Jakarta tadi. Tangan masih saling menggenggam, bedanya ada pada Arya yang menyandarkan kepalanya pada pundak Gia dengan sebelah tangan lagi memainkan ponselnya. Kita langsung ke hotel atau mau cari makan siang dulu, Pak? Tanya supir dengan ramah. Mobil yang mereka tumpangi sudah mulai keluar dari area bandara. Arya mendongak sebentar guna menatap wajah sang istri. Kamu maunya gimana sayang? Mau ke hotel dulu atau makan dulu? Tanya Arya lembut. Gia memperhatikan jam di tangan kirinya. Sudah jam 1 siang waktu Indonesia Tengah dan memang sudah waktunya makan siang. Makan aja gimana? Biar nanti sampai hotel kita tinggal istirahat, sore baru keluar lagi, ucap Gia memberi pendapat. Boleh? Iya sudah Pak, kita makan dulu aja ya. Kita pergi ke warung Makbeng aja ya, yang di Sanur itu. Siap Pak. Ngomong-ngomong udah lama ya enggak main ke Bali, tanya pria itu dan Arya mengangguk. Semenjak nikah, mulai sibuk ngurus ini itu. Ini baru sempat ngajak istri jalan juga, jawab Arya membuat mereka berdua tertawa sedangkan Gia hanya tertawa. Wah, bulan madu maksudnya nih, Pak? Bisa dibilang gitu. Tapi sayang, enggak bisa lama-lama, ucap Arya sambil melirik Gia yang menatapnya dengan penuh peringatan walau bibirnya menggulung senyum. Loh, kenapa begitu Pak? Seminggulah, kalau kurang dari seminggu enggak puas jalan-jalan di Balinya, tutur si supir yang sekilas Gia tahu bernama Wayan. Kalau bisa sih sebulan, Yan. Tapi istri saya enggak mau, jawab Arya mendapat cubitan manja dari istrinya di bagian pinggang. Nah tuh, saya. Udah dicubitin aja, kata Arya lagi membuat Gia mendengkus dan Arya tertawa. Nambah hari lah Bu, sayang banget loh kalau enggak dimanfaatin waktu berduanya. Nanti saya cariin tiket buat keliling Nusa Penida, udah pernah belum ke sana?
Bagus loh Bu, ucap Wayan merayu Gia agar mau lebih lama lagi tinggal di Bali. Gia menoleh pada Arya yang kini sudah menatapnya dengan salah satu alis yang terangkat dan senyum miring milik suaminya. Melihat itu Gia hanya bisa geleng kepala dan kembali menatap Wayan di depan. Kapan-kapan deh, Pak Wayan. Anak saya kasihan ditinggal lama-lama, jawab Gia lembut dan selalu mengulas senyum. Walau Gia mengatakannya dengan tenang, tapi nyatanya Wayah cukup terkejut hingga wajah pria itu menoleh ke belakang dengan tatapan tak percaya. Baru saat di sebuah lampu merah Wayan benar-benar menoleh lalu menatap Arya dan Gia bergantian. Arya yang ditatap begitu menggulung senyum geli hingga Wayan kembali membalik tubuhnya ke depan dengan benar. Kenapa sih kamu, Yan? Kayak yang aneh gitu lihatin saya, tanya Arya yang sebenarnya tahu apa yang Wayan pikirkan. Enggak Pak, kaget aja tahu Bapak sama Ibu udah punya anak, jawab Wayah disertai tawa dan senyum cengengesannya. Mendengar penuturan jujur dari Wayan juga membuat Arya ikut tergelak. Ternyata benar, orang-orang pasti mengira keduanya adalah pasangan pengantin baru. Apalagi jika melihat Gia, wanita itu tak nampak berbeda dari saat ia masih gadis. Tak ada yang berubah dari bentuk badannya, hanya mungkin sekarang Gia tampak lebih berisi hingga tubuhnya begitu menggiurkan di mata Arya. Kamu pasti mikir istri saya masih gadis ya? Tebak Arya dan sekali lagi Wayan tersenyum canggung. Dengan satu tangan yang masih setia mencengkram setir kemudi dan satu lagi menggaruk tengkuknya, Wayan mengangguk. Enggak kelihatan kayak udah pernah lahiran, Pak. Saya pikir baru aja nikah dan bulan madu beneran di Bali, kata Wayan kembali membuat. Arya tertawa sedangkan Gia menggeleng pelan pada Arya untuk memperingati pria itu. Udah ah, Mas. Kamu ketawanya happy banget, giliran aku digodain orang ngambeknya kayak anak kecil, ucap Gia malas membuat Arya menahan tawa dengan kepalan tangannya yang ia letakkan di depan mulutnya. Melihat betapa mengesalkannya sang suami, Gia memilih untuk membuang muka ke jendela daripada melihat tingkah suaminya. Tak lama, Gia bisa mendengar Arya dan Wayan kembali berbincang, kali ini membicarakan soal pekerjaan agen perjalanan yang Arya miliki di sini. Banyak hal hingga Gia tak paham, yang Gia tahu, sekitar 15 menit berlalu, mobil yang membawa mereka akhirnya sampai. Gia memang baru pertama kali pergi ke Bali. Ini kali pertamanya dan baru tahu jika ada sebuah warung makan yang menyajikan makanan laut seenak ini. Gia dan Ikan selalu senang jika bertemu dalam satu kunyahan, mungkin karena itu juga Arya memilih warung makan ini sebagai lokasi makan siang mereka. Ikan, kesukaan kamu, bisik Arya dan Gia mengangguk. Tahu aja, balas Gia. Arya mengusap puncak kepala Gia sayang. Ini itu jalan-jalan dalam rangka membuat Anggiana bahagia, jadi apapun yang Anggiana suka, kita akan datang ke sana. Gimana? Tanya Arya dan Gia mengulas senyum manis. Makasih ya, Mas. Makasih aja nih. Ya terus apa dong? Aku juga harus kasih kamu kejutan yang sama kayak gini juga gitu? Arya menggeleng membuat Gia kembali mengerutkan keningnya. Enggak perlu, nanti malam aja kita tempur udah bikin aku senang. Goda Arya membuat Gia membuang mukanya karena tak tahan dengan kalimat terselubung suaminya. Ia tahu apa yang suaminya mau, dasar suami omes. Tak ditanggapi Gia. Arya meraih piring makan Gia saat wanita itu hendak mulai makan hingga Gia menoleh pada suaminya. Kok diambil? Tanya Gia bingung. Kita bikin kesepakatan dulu. Apa? Gampang? Jadi gini, siapa yang makannya abis duluan, dia yang menang. Dan kalau menang bebas mau minta apa aja sama yang kalah. Gimana? Tanya Arya dengan kedua alis yang sudah bergerak naik turun. Gia tak langsung menjawab, ia melihat lebih dulu porsi makanan yang ada. Ini menunya ikan, tentu menu kesukaan Gia dan Gia sudah biasa memakannya, beda dengan Arya yang tak terlalu suka dengan ikan walau pria itu bisa memakannya. Dalam pikiran Gia, ia pasti bisa selesai lebih dulu, dan tantangan ini juga boleh. Siapa tahu nanti Gia menemukan wisata unik di internet dan meminta Arya untuk membawanya ke sana. Jadi jawaban Gia adalah, boleh,
Tapi gak usah ngebut-ngebut juga ya, tulangnya kecil-kecil, takut kamu keselak, Mas. Ngeremehin aku ya kamu, tanya Arya dan Gia menggeleng. Aku enggak bilang gitu, kamunya aja yang merasa. Jadi gimana, pelan-pelan aja asal siapa dulu yang abis, kan? Tanya Gia lagi dan Arya mengangguk. Oke, Deal ya, ya udah, nih piring kamu aku balikin, aku mulai hitung ya. 1, 2, 3, mulai. Keduanya akhirnya mulai makan bersama. Tidak seperti lomba makan lainnya yang makan dengan cepat. Gia dan Arya tetap menikmati, pelan-pelan tapi pasti. Awalnya boleh Gia yang memimpin, tapi saat di akhir, Gia tertinggal jauh. Bahkan wanita itu tak sadar dengan Arya yang sudah menghabiskan makanannya. Aku menang. Ucap Arya santai membuat Gia menatap suaminya tak percaya, bahkan mulutnya masih tetap terbuka sedikit akibat melihat piring milik Arya benar-benar bersih. Kamu curang ya, Mas, tebak Gia dengan satu jari telunjuk yang mengacung di depan wajah suaminya. Bukannya marah, Arya malah tertawa sambil meraih jari Gia yang masih ada di depan wajahnya lalu ia gigit pelan, sehingga membuat Gia memekik kaget bukan karena sakit. Ih, Mas. Kamu udah kalah. Nyerah aja ya. Siap-siap aku minta apa yang aku mau nanti. Gia belum menjawab, masih menatap Arya dengan tatapan kesalnya. Arya yang melihat itu mengulas senyum, satu tangannya bergerak mengusap pelan wajah Gia dari atas sampai bawah. Tapi tanpa Arya sangka, Gia malah menjulurkan lidahnya hingga telapak tangan Arya basah karena air liurnya. Jorok, kata Arya tapi Gia tak peduli. Wanita itu hanya melengos dan kembali makan dengan hikmat karena merasa dirinya sudah kalah. Yang kalah ngambek, goda Arya tapi lagi-lagi Gia tak peduli. Ia tahu suaminya sengaja melakukan ini demi memenuhi keinginannya. Suaminya yang licik. Episode 243 kejutan pertama dari Arya. Kenapa mataku harus ditutup sih, Mas? Biar kamunya enggak ngintip. Ya buat apa, nanti juga aku tahu. Kita tidur di sini kan? Iya sayang. Jangan bawel aku masih punya banyak kejutan buat kamu. Bisik Arya yang masih menuntun Gia melangkah menuju sebuah kamar hotel yang memang sudah Arya pesan secara online beberapa hari lalu, bersamaan dengan ia yang memesan tiket konser untuk istrinya. Masih jauh gak sih, Mas? Enggak enak nih matanya ditutup gini, ucap Gia kembali mengeluh dengan pipi yang selalu ia kembang-kempisnya, menambah kesan lucu dan menggemaskan dari Gia sendiri. Karena saking gemasnya Arya melihat tingkah istrinya yang begitu, Arya dengan cepat memajukan dirinya. Bibirnya sudah mendarat mulus tepat di pipi sebelah kanan Gia tanpa aba-aba, membuat Gia dengan cepat menoleh walau tak bisa menatap suaminya. Setidaknya ia bisa memberikan ekspresi tak sukanya pada Arya. Bibirnya yang tipis dimajukan, membuat kesan jika ia sebal dengan apa yang Arya lakukan pada dirinya. Mas, jangan nyosor-nyosor deh. Kalau ada orang yang lihat gimana? Enggak ada sayang, kita naninu di sini juga gak akan ada yang lihat kok. Balas Arya santai membuat Gia hanya bisa menggeleng. Kelakuan suaminya makin hari makin tak bisa Gia kendalikan. Suami nakal. Ngawur banget ya mulutnya, kata Gia kesal tapi sama sekali tak dipedulikan oleh Arya. Keduanya masih melangkah menyusuri lorong. Gia tidak tahu ini hotel mana, lantai berapa dan akan kemana. Sejak di jalan tadi, matanya sudah ditutup oleh Arya. Bahkan saat turun dari mobil dan para staf hotel memberi sambutan pun, mata Gia tetap tertutup. Mereka sudah keluar dari lift dan menyusuri lorong. Yang Gia heran, kenapa menyusuri lorong ini begitu lama, seperti lorong ini begitu panjang. Tapi saat mulutnya kembali hendak terbuka karena ingin mengeluh, kakinya yang sejak tadi dipaksa melangkah tiba-tiba berhenti, membuat senyum di wajahnya kembali terbit. Sampai ya, Mas, tanya Gia ceria. Arya menoleh dengan senyum yang ia gulung tapi tak memberi jawaban apapun pada istrinya. Bahkan rangkulan pada pinggang Gia terlepas begitu saja, membuat kedua tangan Gia terulur demi bisa menggapai Arya. Mas, di mana sih?
sebalnya dan Arya terus menjauh sembari menempelkan kartu akses masuk ke dalam kamar hotel. BIP. Saat mendengar suara pintu terbuka, Gia tahu jika mereka sudah sampai di depan kamar hotel. Tapi anehnya, kenapa sejak tadi suaminya tak menjawab ucapannya? "Mas, kamu masih di sini?" panggil Gia dengan kepala yang terus menoleh kanan-kiri tapi tak juga ada suara. Mulai khawatir, Gia kembali mengulurkan tangannya demi menggapai Arya di mana saja pria itu berada. "Mas, bercandanya enggak lucu. Aku buka nih penutup matanya." Tangan Gia hendak meraih kain yang menutup mata wanita itu tapi segera dicegah oleh Arya dengan tangannya yang sudah lebih dulu meraih tangan Gia. Jangan dulu sayang, yang ampun, enggak sabaran banget sih kamu." "Iya maaf, ini udah di depan pintu kamar. Ayo aku bawa masuk dulu," kata Arya memegangi kedua tangan Gia lalu kembali membantu istrinya untuk masuk ke dalam kamar. Gia mengatur posisi berdiri Gia dengan baik. Ia berdiri di belakang punggung Gia dengan kedua tangan yang memegangi pundak istrinya lalu siap untuk berbisik. "Di hitungan ketiga aku bakalan buka penutup mata kamu, nanti siap-siap ya, jangan syok," bisik Arya membuat tubuh Gia berbaik cepat diikuti kening yang berkerut dalam. "Jangan yang bahaya dong, Mas." "Ih, bahaya dari mana? Memang enggak percaya gitu sama suaminya?" "Percaya sih." "Ya sudah, ayo balik badan lagi. Siap-siap buat peluk aku abis ini." "Mas," kesal Gia kembali berbalik menghadap Arya yang kini sudah terkekeh akibat ulah istrinya yang ketakutan. "Enggak kok enggak. Ayo serius dulu sebentar." Setelahnya, Arya mulai menghitung mundur. Tangannya sudah siap di belakang tengkuk Gia, bersiap untuk membuka belitan kain yang menutupi mata istrinya. Tepat saat hitungan jatuh pada angka ketiga, kain yang sejak tadi menjadi penghalang Gia untuk melihat akhirnya terbuka. Wanita itu mengerjap pelan, matanya masih terasa buram walau samar-samar ia sudah bisa melihat apa yang ada di depannya. Dan saat ia siap melihat apa yang ada di depannya, kedua tangan kecilnya bergerak menutup mulutnya dan wajah tak percaya nampak jelas. "Mas," pekiknya berbalik badan menatap Arya yang hanya mengulas senyum saat melihat Gia terkejut. "Kamu suka?" tanya Arya lembut. Sebelah tangannya bergerak merapikan helaian anak rambut Gia yang menutupi wajahnya, membuat wanita itu hanya bisa menatap haru pada Arya. Detik berikutnya, Gia tak lagi mengungkapkannya dengan kata-kata. Gia melangkah lebih cepat dari biasanya, memeluk suaminya dan menenggelamkan wajahnya pada ceruk leher suaminya. Kedua tangan Gia melingkar di leher Arya, sedangkan kedua tangan Arya pun ikut memeluk pinggang istrinya. Entah kapan, tapi kini kaki Gia juga sudah ikut melingkar di pinggang Arya hingga Arya tertawa pelan. "Kok malah nangis? Gak suka aku kasih kejutan begini? Enggak sweet ya?" tanya Arya berusaha membuat Gia diam dengan usapan pelan di punggungnya dan Gia menggeleng pelan. "Hah? Gak suka?" tanya Arya sambil menahan senyumannya. Gia berdecak kuat mendengar pertanyaan suaminya. "Ceka. Suka banget." Ini juga nangisnya karena seneng. "Mas, ini kamu kenapa bikin begini coba? Kita kan cuma mau nonton konser aja," tanya Gia menghapus air matanya kasar. "Ya enggak apa-apa dong, buat istri aku ini," jawab Arya yang terdengar begitu menyebalkan di telinga Gia. Tak memperdulikan Arya lebih dulu, Gia memilih untuk memperhatikan kamar hotel yang sudah dihias sedemikian rupa oleh suaminya. Begitu banyak balon gas berwarna emas dan hitam, kelopak bunga mawar yang sudah bisa Gia pastikan menghabiskan ratusan tangkai mawar merah. Satu ember wine yang terdiri dari 2 botol kaca besar dengan 2 gelas kristal berkaki, tentu dengan balok es di dalamnya, lalu beralih pada ranjang yang cantik dengan towel berbentuk 2 angsa saling berhadapan, bunga mawar putih dan merah yang berbentuk baket bunga. "Sayang, lihat sini," panggil Arya saat pria itu berdiri di dekat tirai kamar mereka. Setelah Gia menoleh, tirai yang tadi masih tertutup kini terbuka, menampilkan kaca besar yang bisa digeser hingga kita bisa keluar dan berdiam diri di balkon kamar. Tapi bukan itu,
Ada hal lain yang membuat Gia membuka matanya lebar dengan mulut yang juga tak kalah menganggap. Di luar sana, ada sebuah patung ikonik dari Pulai Bali ini. Jelas hal itu membuat Gia takjub karena hanya dari hotel tempatnya menginap, ia bisa melihat dengan begitu jelas patung GWK, Garuda Wisnu Kencana, yang tingginya tak tanggung-tanggung. Selain pemandangan patung GWK tadi, hamparan laut biru juga tak kalah memanjakan mata Gia yang sehari-harinya hanya bisa memandangi gedung-gedung bertingkat juga polusi udara yang ada di Jakarta. Karena Gia masih tetap diam di ambang pintu balkon, Arya yang lebih dulu bergerak, memeluk pinggang Gia dari belakang lalu menumpukan dagunya pada pundak Gia hingga pria itu bisa menghidu aroma tubuh Gia yang selalu khas dengan wangi vanila. "Gimana? Kalau yang ini suka juga gak?" bisik Arya lagi. "Suka? Mas, kok bisa sih kamu nyari tempat sebagus ini dan kenapa bisa nyiapin semua ini sih?" tanya Gia pelan masih fokus pada pemandangan di depannya. Arya tersenyum mendengar pertanyaan istrinya. Bukannya menjawab pertanyaan Gia, Arya malah mencondongkan kepalanya, lalu secepat kilat ia memiringkan kepalanya untuk bisa menciumi pipi Gia. Kemudian setelah ia dapat apa yang ia mau, Arya mengambil jarak lalu merebahkan dirinya di atas ranjang. "Alasan kenapa aku bisa nyiapin ini semua dan dapat tempat sebagus ini karena kamu. Karena kamu alasan buat aku untuk ngasih semua yang terbaik." Arya bangkit dan duduk menghadap Gia yang juga sudah menatapnya. "Kamu pantas dapat ini semua sayang, bahkan lebih dari ini." Arya mengatakan itu dengan nada bicara yang pelan dan lembut, membuat Gia mengulas senyum dengan bulir air mata yang juga ikut menetes. "Mas, bisa sekarang aku bilang kalau aku beruntung punya kamu?" tanya Gia disambut senyum manis oleh suaminya hingga Gia tak lagi bisa menahan sabarnya. Hingga kini ia berlari dan menerjang suaminya di atas ranjang hingga keduanya jatuh bersama lalu tertawa. Episode 244, Candlelight Dinner. Meja bundar dengan kain putih yang melapisi atasnya, beberapa menu makanan berbahan dasar seafood dan juga 2 wine tertata rapi di atas meja, menjadi teman Gia dan Arya malam ini. Di balkon kamar mereka, dengan pemandangan patung GWK dan juga hamparan laut juga lampu-lampu kota, menambah kesan romantis tersendiri. Ini baru hari pertama, dan Gia tak membayangkan mendapat semua ini sebelumnya. Gia pikir, hari pertama hanya akan diisi dengan jalan-jalan di sekitar penginapan dan pulang untuk istirahat, lalu di hari kedua mereka akan mulai bersiap untuk menonton konser lalu hari ketiga akan kembali ke Jakarta. Tak ada pikiran akan ada makan malam romantis, kamar bak pasutri yang bulan madu, atau bahkan sebuah sambutan dengan semua yang manis. "Aku gak tahu kalau akan ada acara candlelight dinner gini. Kalau tahu mungkin aku akan masukkan 1 atau 2 gaun yang lebih pantas," ucap Gia menatap meja makan mereka dari pintu balkon dengan satu tangan melingkar di perutnya dan satu lagi bertumpu dengan telapak tangan menutup mulut, masih terkagum dengan apa yang ia lihat. Arya yang berdiri di samping Gia merengkuh makin erat pinggang istrinya lalu menoleh pada Gia, seolah pria itu sedang menilai penampilan Gia dari atas sampai bawah. Pakaian yang Gia pakai tidaklah buruk. Gaun sebatas lutut berwarna putih dengan tali kecil yang ada di bahunya membuat leher hingga tulang selangkanya terlihat jelas. Sungguh, Gia seperti ini saja sudah teramat seksi. "Enggak masalah, pakai gaun ini aja juga udah cukup. Walaupun aku lebih suka lihat kamu enggak pakai apa-apa," bisik Arya mendapat pukulan di lengannya oleh Gia tapi Arya dengan cepat menahan tangan Gia agar tak semakin brutal. "Udah dong, masa udah cantik kelakuannya 11-12 sama tukang pukul? Makan aja yuk," ajak Arya yang malah mendekatkan tangan Gia yang tadi ia tangkap ke arah bibirnya lalu menciumi punggung tangan Gia beberapa kali. Gia mengangguk. Setelahnya, Arya menarik lembut tangan Gia untuk wanita itu mendekat ke kursi yang akan didudukinya. Arya menarikkan Gia kursi. Setelah memastikan Gia duduk dengan nyaman, Arya kembali menciumi puncak kepala Gia hingga wanita itu tersenyum dengan pipi yang ikut merona. "Ini makan malam romantis kita yang pertama ya?" tanya Arya dan Gia menatap suaminya sambil berpikir. "Iya ya, di Santorini,
Tanya Gia dan Arya mengibaskan tangannya di udara. Enggak kehitung. Yang di sini maksudnya, paling cuma makan malam biasa aja kan? Iya sih, jawab Gia pelan. Ia masih tak bisa melepas pandangan pada pemandangan lampu kota yang kini menjadi teman makan malam mereka. Sementara kamu enggak kasih Argi ASI, aku pesen wine 2. Mau, tanya Arya pada Gia yang masih menatap keluar kini beralih pada Arya. Boleh. Kamunya mau, tapi jangan banyak, sedikit aja. Iya, biar lebih terkesan aja sih malam ini. Besok jangan. Hari ini aja, jawab Arya pelan. Gia cukup lama menatap wine yang ada di atas meja. Setelah berpikir lama, ia kembali menatap suaminya lalu mengangguk. Aku cuma bisa 2 gelas, selebihnya kamu aja ya, tawar Gia disanggupi Arya. Arya mulai menuangkan wine pada gelas kristal berkaki milik Gia dan miliknya. Setelah gelas masing-masing terisi, Gia lebih dulu mengangkat gelasnya, mengajak Arya untuk lebih dulu saling beradu gelas kristal tersebut sebelum meminum isinya. Cheers, ucap Gia dengan senyum dan sebelah alisnya yang ia angkat. Cheers, balas Arya sama dengan Gia. Keduanya saling pandang sambil menikmati minuman anggur yang sudah difermentasi dengan sangat baik. Sedikit mengerutkan alisnya, Gia tersenyum setelah minuman itu berhasil melewati tenggorokannya. Ini bukannya yang sama seperti punya kamu itu, Mas? Yang beli di Santorini, tanya Gia saat ia mengenali dengan baik cita rasa wine yang ia teguk barusan. Arya tersenyum lalu mengangguk, satu tangannya yang masih memegang gelas berkaki itu memutar isi winnya lalu menatap Gia. Spesial, aku pesen juga ini. Astaga, berapa banyak lagi kejutan yang udah kamu siapin, tanya Gia meraih tisu untuk membersihkan sudut bibirnya. Kedua bahu Arya terangkat naik kemudian kembali meneguk wine di gelasnya baru ia letakkan gelas itu di atas meja. Entah, mungkin terlampau banyak, aku sampai enggak ingat, jawab Arya santai membuat Gia hanya bisa menatap suaminya dengan senyum haru. Merasa ditatap, Arya mendongak dengan pandangan yang langsung bertemu dengan Gia. Kenapa kamu liatin aku begitu? Tanya Arya. Gia menggeleng. Kamu itu definisi suami sempurna tahu gak? Enggak. Ih, Mas. Enggak Gia, aku enggak sempurna. Aku masih sering bikin kamu kesel, nyusahin kamu dan banyak lagi. Anggap aja, ini cara aku buat bikin kamu seneng setelah kemarin aku sempat buat kamu kesel setengah mati sama aku. Ya? Gia mengulas senyum, tangannya yang ada di atas meh sudah tak lagi sepi. Tangan Arya sudah hinggap di atas tangannya, tak lupa juga tangan besar Arya itu memberi usapan lembut pada punggung tangannya. Iya Mas. Arya tersenyum mendengar jawaban Gia padanya. Sebelum mulai makan, Arya menarik pelan tangan istrinya, membawa tangan itu pada bibirnya. Ayo makan, aku takut kamu geli kalau aku terlalu manis, ucap Arya yang akhirnya membuat Gia terkekeh, bukan lagi tersenyum seperti tadi. Padahal aku suka loh, Mas. Makasih sudah suka, tapi suka aja enggak bikin kamu kenyang Gia. Ayo makan, kata Arya lagi dan kali ini Gia benar-benar terbahak. Romantis tak selalu harus manis, bisa bercanda seperti ini dengan pasangan kita saja itu juga sudah romantis di mata Gia. Apalagi dengan semua yang suaminya sudah persiapkan, sungguh Gia baru kali ini merasakannya, dan hanya dengan satu orang, hanya dengan suaminya. Selama makan malam, Gia dan Arya hanya membahas topik ringan, soal cuaca Bali malam ini yang cerah, soal besok siang sebelum konser akan pergi kemana dulu, atau soal masa depan yang Arya bilang, jika Gia ingin pindah ke kota ini, Arya pun tidak masalah hingga kesiapan untuk memiliki anak lagi. Tapi aku yang masih trauma, Gia. Gerakan tangan Gia di atas piring dengan garpu yang siap menusuk satu udang terhenti dan memilih untuk mendongak dan menatap Arya. Trauma karena apa, Mas? Tanya Gia pelan. Kali ini pembahasan mereka soal kapan mereka siap untuk menambah anak atau memberi Argi seorang adik. Arya mengangguk pelan,
sangat pelan lalu meriah tisu untuk membersihkan bibirnya baru setelahnya ia menatap istrinya. Trauma, aku sendiri yang lihat gimana kamu harus berjuang antara hidup dan mati. Aku belum siap ngeliat kamu berjuang sekeras itu. Aku juga belum siap ditanya antar kamu atau anak kita lagi nantinya. Belum, sejauh ini aku masih menikmati kamu yang sekarang. Jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri, Gia. Aku enggak masalah, aku masih bisa nunggu. Gia paham sekarang. Memang tidak mudah ada di posisi Arya waktu itu. Tapi semua itu terjadi juga bukan karena kondisi Gia yang tidak baik untuk melahirkan, tapi karena sebuah kecelakaan. Mencoba menenangkan suaminya, kini giliran Gia yang meraih tangan Arya lalu ia tangkup lagi dengan tangannya yang lain. Tatapan serius Gia berikan pada Arya, tak lupa sebuah senyum yang selalu Arya suka. Proses melahirkan, itu terjadi karena aku kecelakaan, anak kita kurang. Caira, dengar aku, Mas. Yang lalu terjadi bukan karena aku ada masalah dalam dan umur kandungan yang belum pas untuk lahir. Bahkan sampai aku hampir kehabisan darah. Tapi jika nanti kita punya anak lagi, aku yang jamin sama kamu, aku akan lebih hati-hati lagi. Aku gak akan ceroboh seperti dulu yang kayak anak kecil main lari-larian. Enggak. Jadi, tolong jangan takut. Kalau kamu takut, gimana akunya yang hamil? Memang kamu maunya cuma punya Argi aja, Mas? Arya menggeleng lemah dengan hembusan napas berat. Ya enggak, tapi jangan sekarang. Lagian Argi juga masih kecil, aku juga enggak mau kamu capek banget kalau harus punya anak lagi dalam waktu dekat. Gia tersenyum dan mengangguk. Jangan takut, aku yang ibunya aja baik-baik. Kamu juga harus lebih kuat dari aku. Karena bukan cuma aku yang butuh kamu, Mas, anak kita juga butuh ayahnya yang kuat. Iya Bunda. Jadi, mau bikin sekarang nih? Boleh, tuh ranjang sepi, enggak ada Argi yang akan bangun kalau ayahnya kelepasan, kata Arya membuat Gia memutar bola matanya malas. Bukannya tujuan Mas ngasih semua ini ke aku buat dapat itu ya? Tanya Gia sarkas sambil menunjuk ke arah ranjang mereka dan Arya tertawa. Pinter banget istri aku. Oke. Abis makan kita diam dulu 30 menit, abis itu tempur ya, ajak Arya dan Gia mencebik tapi tak dipedulikan Arya, pria itu malah tertawa puas melihat Gia dengan bibirnya yang mengerucut. Episode 245 Jatah Malam sebagai hadiah. Argi gak rewel, Ma? Enggak, kamu tenang aja. Anaknya memang pinter, enggak nyusahin siapa-siapa. Sama Mama kalem, sama Encus apalagi. Tapi kalau tidur pasti sama Mama. Nah nanti kakak-kakaknya nyusul. Arsi sampai ngambek, gak ada temen tidurnya. Jadilah kamar Mama ada ekstra bednya. Semua pada pindah tidur di kamar Mama, katanya biar sama Argi. Arya dan Gia tertawa. Setelah makan malam, keduanya menyempatkan diri untuk melakukan panggilan video dengan Hilda. Baru hari pertama, tapi rasanya sudah sangat rindu dengan jagoan kecil mereka. Terus sekarang Argi udah tidur, Ma? Tanya Arya setelah pria itu selesai merokok tadi di balkon dan kini sudah menyusul Gia duduk di atas ranjang. Udah dong, kamu enggak lihat jam berapa ini? Udah jam 9 malam, kalau di Bali jam 10 ya? Ya udah tidur anaknya. Namanya juga bayi, kalau begadang itu pasti kamu siap tempur, kan? Kata Hilda pada Arya yang sudah senyum-senyum dan Gia hanya bisa geleng kepala. Siap dong, jawab Arya yang semangat 45 jika sudah begini. Awas lo, pulang-pulang bukannya bawa oleh-oleh malah bawain mama cucu. Memang Mama enggak mau cucu? Tanya Arya membuat Hilda berdecak kuat di seberang sana. Ya kamu pikir aja, istri kamu abis lahiran, anaknya aja masih 3,5 bulan, mau punya anak lagi? Kamunya enggak punya hati namanya. Itu luka belum sembuh benar, kata Hilda hingga membuat Arya dan Gia tertawa, tapi beda dengan Arya yang tawanya tak biasa, pria itu terbahak. Enggaklah Mak, aku tahu diri kok. Aku sayang sama istri aku, masa aku minta dia lahiran mulu, enggak mungkin kan? Lagi pula, punya Argi aja juga enggak apa-apa, aku enggak banyak nuntut sama Gia, kata Arya pelan,
Setelah menatap Hilda, pria itu beralih menatap Gia dengan senyum yang sama dengan Gia ulas di wajahnya. Hilda yang melihat jika keduanya lebih asik saling pandang berdeham pelan lalu membuang muka sambil melihat Vina dan Vino yang juga sudah terlelap. Kayaknya mama ganggu deh, lagian ini Arsi juga bentar lagi ke kamar, kita mau maraton nonton drakor dulu. Kalian lanjut aja dulu, mama tahu itu Arya mau apa. Gia menoleh pada ibu mertuanya, mengulas senyum yang Hilda tahu itu senyuman malu-malu karena tertangkap basah jika mereka saling menatap. Mama memang paling pengertian, ucap Arya dan Hilda tertawa dengan satu tangan menutup mulutnya, takut anak-anak terbangun. Asal oleh-olehnya nanti silver ya, yang digianyar itu loh, Arya tersenyum dengan kepala menggeleng pelan. Pinter ya milih oleh-olehnya, kata Arya dan Hilda kembali terbahak. Sekalian kamu kesana kan? Arsi sama Gia juga dibeliin dong. Biar adil kita, ya? Iya, udah ya, bahas silver sama mama, enggak akan kelar sampai besok, ucapnya lagi hingga Hilda lagi-lagi tertawa. Wanita parubaya itu memang penyuka perhiasan, mau terbuat dari apa bahan bakunya. Jika perhiasan itu bentuknya indah dan ia suka, maka akan Hilda beli. Iya, have fun. Good night, ma. Night to mantan baru, ejek Hilda pada keduanya. Belum sempat Arya menjawab, sambungan telepon sudah lebih dulu diputus sebelah pihak oleh Hilda. Arya meraih ponsel yang sejak tadi dipegang oleh Gia, ia letakkan ponsel itu di atas nakas. Dirinya sendiri ia posisikan dengan baik duduk di atas ranjang dengan punggung bersandar di kepala ranjang. Gia melepaskan ikat rambutnya, wanita itu seolah lupa dengan apa yang suaminya inginkan hingga setelah ikat rambut terlepas dan Gia mulai mengatur bantal hendak tidur, punggungnya ditahan lebih dulu dengan tangan Arya. Kenapa mas? Tanya Gia kaget hingga ia berbalik dengan cepat dan duduk kembali. Kamu lupa? Tanya Arya pada Gia yang kini kedua alisnya mulai menukik. Lupa, apanya? Ceka, jangan pura-pura deh, sayang. Aku lagi enggak pengen ngejelasin semuanya seperti dulu waktu kamu masih gadis, ucap Arya berhasil menimbulkan rona merah pada pipi Gia hingga wanita itu membuang muka. Astaga, ini bukan kala pertama mereka melakukan, tapi kenapa Gia menjadi malu-malu begini sih? Lebih sialnya lagi, degup jantung Gia makin berdenyut kuat bak orang yang sedang lomba lari. Itu? Hehe iya mas, mau sekarang? Tanya Gia sedikit gugup tapi Arya hanya menatapnya datar. Menurut kamu, enaknya sekarang? Tanya Arya balik membuat Gia membasahi bibir luarnya lebih dulu. Ya kamu maunya kapan? Sekarang. Gia mengerjap pelan lalu mengangguk pelan. Ya udah. Apanya ya udah? Tanya Arya lagi, wajahnya benar-benar datar, membuat Gia makin gugup sekarang. Tak pernah begini, jika ia ingin maka hanya sentuhan yang akan bicara, tak pernah ada tawar-menawar seperti malam ini, rasanya aneh saja, canggung hingga membuat Gia jadi kembali pada kejadian saat pertama kali mereka melakukannya. Gia membuang muka, menggaruk tengkuknya yang tak gatal, bingung juga menjelaskan pada suaminya jika ia mau melakukan itu sekarang. Tapi masa ia secara vulgar ia harus mengatakan hal itu? Sayang, panggil Arya merengkuh pinggang Gia dan menarik tubuh istrinya agar duduk lebih dekat dengan dirinya. Gia menahan napas, ia menoleh pada Arya yang kini jarak wajahnya dengan sang suami hanya sebatas hembusan napas. Gumam Gia karena tak tahu bagaimana cara mengontrol deru napasnya yang sudah lebih dulu memburu, mungkin juga karena pengaruh wine yang ia minum tadi. Kiss me, ucap Arya membuat Gia dengan susah payah menelan salivanya. Tatapan Gia terkunci pada manik hitam pekat milik Arya, tenggelam makin dalam di pusaran hitam hingga tanpa Gia sadari, kepalanya mulai ia miringkan mencari sela yang tepat untuk menjajah bibir suaminya sesuai dengan yang pria itu minta. Secara halus bibir Gia berhasil mendarat, membuat Arya dan Gia memejamkan matanya bersamaan.
Karena kali ini Arya ingin Gia yang memimpin, pria itu tak sama sekali berperan dalam menggerakkan bibirnya kala bibir keduanya bertemu. Hanya Gia, hanya bibir wanita itu saja yang menari dengan lembut dan pelan, begitu penuh perasaan hingga Arya lebih dulu merinding dan tak sabar untuk langkah selanjutnya. Tapi, Arya tak mau berperan pada bibir keduanya, maka dari itu, Arya milih menggerakkan tangannya di tubuh istrinya. Mulai dari menyusup pada baju tidur Gia, menjamah punggung Gia dengan kulit yang halus, lalu satu tangannya lagi ada pada perut Gia hingga napas Gia makin memburu akibat sentuhan-sentuhan tangan nakal suaminya. Tak sampai di sana, Gia dengan sengaja menggigit bibir bawah Arya karena pria itu tak kunjung membuka mulutnya, membuat Gia gemas dan tak tahan. Keduanya membagi tugas dengan baik. Setelah sama-sama puas bermain-main, Gia yang memang diharapkan untuk memimpin malam ini benar-benar paham dengan tugasnya. Tanpa Arya berkata lebih lanjut, wanita itu sudah lebih dulu mendorong tubuh Arya hingga pria itu lebih dulu tertidur dengan posisi terlentang di atas ranjang dengan Gia yang bersiap naik ke atas tubuhnya. Tadi siang kamu yang memang taruhan, kan? Kamu juga mau hadiah dari aku, kan? Aku tahu hadiah yang kamu mau. Ini bukan, tanya Gia terus dengan jari bergerak dari leher hingga perut Arya yang penuh otot hingga mulai membuka kaitan celana suaminya. Ini juga, tanya Gia dengan nakal tubuhnya duduk di atas milik suaminya dan Arya mengangguk pasrah. Kalau begitu, selamat menikmati tuan, bisik Gia ketika tubuhnya menundukkan agar bisa berbisik pada Arya, lalu saat ia hendak kembali menegakkan tubuhnya, bersamaan dengan itu, kedua tangan Gia sudah menarik naik baju kaos putih polos Arya hingga melewati kepala pria itu dan memperlihatkan bagaimana otot sempurna itu menjadi fokus Gia. Punyamu, kata Arya saat melihat bagaimana istrinya menganggumi indah pahatan otot perutnya. Gia mendongak dengan senyum di wajahnya. Tentu, semua ini memang punyaku, balas Gia menyentuh semua anggota tubuh Arya hingga pria itu menjerit kuat dengan kepala mendongak. Malam itu, Arya puas dengan servis yang Gia berikan. Sentuhan, gerakan, bahkan jeritan, tak sama sekali Arya lewatan dari rekaman memori otaknya. Gia, malam ini tampil begitu memukau di depannya, dengan rambut panjang terurai dan keringat yang memenuhi tubuhnya. Seksi sekali.